Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Selamat Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum Pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, kita bisa mulai kuliahnya. Saya sudah dengarkan semua. Untuk ini kamu pertama atau yang kedua ya presentasi? Kedua, Bu. Kedua, Bu. Oh, kedua. Oke. Kemarin yang saya bilang terbaik di antara yang baik siapa? Kelompok berapa? Kelompok 3 kalau nggak salah, Bu. Sekarang kelompoknya Fatah. Fatah kelompok berapa kamu? Kelompok 3, Bu. Nah, kelompok 3 berarti kelompok 3 lagi. Coba. Yang lain mana? Kok kenapa sama yang kemarin sama yang sekarang? Kamu dengerin apa yang kelompok-kelompok kamu yang kamu presentasiin, bedanya dengan punya Fatah itu apa? Kamu jangan monoton, hanya menceritakan ulang ini, itu semuanya juga bisa dibaca di buku. Jangan kamu copy paste begitu kalau presentasi. Ya, oke, kamu dicek aja deh sendiri. Saya mau membahas masalah pertanyaan-pertanyaan kamu di sini. Yang harus kamu ingat, kamu kan tahu apa itu hak ulayat. Hak ulayat itu sudah kamu pelajari di dalam buku. Ini pertanyaan kamu, saya lihat. Sama sebetulnya tanah adat, tapi yang punya itu seluruh masyarakat adat yang ada di situ. Beda dengan tanah adat. Kalau tanah adat itu tanah yang statusnya memang adat juga, tapi dimilikinya secara perorangan di dalam suatu lingkungan hukum adat. Nah, itu bisa langsung jadi hak milik. Itu biasanya tanda dia itu kepemilikannya itu ada sporadik namanya. Atau kalau kamu suka dengar mengenai saya hanya punya giriknya, Bu. Kalau tanah hak ulayat itu masyarakat keseluruhan yang punya, bukan pribadi. Nah, kamu dalam hal itu mau menjadikan dulu, karena itu bukan sendiri kepemilikannya. Gimana caranya mau kamu langsung jadi tanah hak milik? Marah orang nanti. Makanya kamu baca satu-satu, tanah hak adat apa, tanah ulayat apa. Kalau seluruh masyarakat hukum adat, nah pada waktu kamu mau menggunakan tanah itu, artinya kamu harus persetujuan dari masyarakat di situ, masyarakat hukum adat di situ. Bisa kamu berbuat sendiri. Sampai sini paham? Kamu baca pengertian tanah adat dan tanah ulayat. Di sini juga ada pertanyaan. Nah, pertanyaan siapa nih? Arya Rizky. Gini, saya bukannya ini ya, untuk siswa juga semua, dalam hal kita bicara dengan tanah, itu kalau tanah itu sudah mendirikan suatu industri ataupun seseorang ataupun maupun badan hukum sudah menggunakan atas tanah hak tersebut, artinya hak untuk melakukan kegunaan dari tanah yang dia miliki. Karena pada saat dia memiliki itu dengan segala prosedur yang ada yang diminta oleh BPN biasanya dan lingkungan setempat. Contoh, misalnya kamu untuk apa kamu beli tanah? Kemarin saya udah pernah bilang, kalau nggak salah. Penggunaan tanah kamu itu untuk apa? Perumahan kah? Industri kah? Atau apa? Lingkungan di situ tuh peruntukannya untuk apa? Itu pasti ada pada waktu kamu jual beli. Nggak mungkin kamu di situ perumahan terus kamu bangun untuk industri di situ, nggak mungkin. Persyaratan itu sudah dipenuhi di saat di awal kamu beli. Badan hukum untuk membeli tanah yang akan digunakan industri, lingkungan tanah itu harus kawasannya industri. Nggak boleh, nggak. Saat kamu jual beli itu sudah terjadi dan sudah menjadi balik nama si badan hukum ini, tanah usaha yang dia lakukan. Jangan. Karena antara tanah dia membalik nama ke nama seseorang atau badan hukum itu urusannya sudah selesai. Dia tidak tanah yang dia beli. Nah, di saat dia menggunakan sebagai suatu usaha, entahkah itu mau dibikin perumahan ataukah industri, nah itu nanti izinnya udah lain. Pada waktu dia beli dia tahu nih tanah itu untuk apa. Nah sekarang industri, kalau misalnya dia
di saat udah dibangun industri, itu pun dia kan sudah bikin AMDAL, yang namanya izin lingkungan, dan semua-muanya dia udah buat. Dia tidak akan mendapatkan izin industri itu kalau persetujuan dia bikin dulu izinnya, baru industri jalankan. Karena dalam hal industri saya pernah buat itu dari udara pabrik itu harus memenuhi izin dari izin lingkungannya. Bagaimana dia pembuangan limbahnya itu sudah diatur semua. Dan itu dalam 6 bulan sekali, itu kamu harus buat tuh pembaharuan. Supaya izin industri kamu diperpanjang terus. Boleh membuat terus diperpanjang izin industrinya. Izin industri kemana? Ya kamu harus izin ke Pemda setempat dan nanti ke lingkungan hidup yang ada di. Jadi jangan dikaitkan antara industri izinnya sendiri, kamu misalnya menyalahi aturan, misalnya di saat di tahun kedua kamu punya izin itu habis, tiba-tiba pas di-recheck tidak memenuhi persyaratan izin industri berikutnya, nggak akan diperpanjang industrinya. Izinnya nggak akan diperpanjang. Itu ini tadi pertanyaannya siapa nih? Arya, yang mana sih orangnya Arya? Nah, Arya udah paham di sini Arya? Arya Rizky. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ya, clear ya pertanyaan. Jadi saya mohon siswa-siswa juga adik-adik di sini harus paham antara tanah dan fungsi atas tanah tersebut. Gunakan, kamu jangan jadiin satu. Fungsi tanahnya beda, bangunannya beda, dan izin atas penggunaan tanahnya juga beda. Merta nanti akhirnya dia diusir dari tanahnya sendiri, nggak mungkin itu, ya. Ini apakah tanah ulayat bisa tangan? Lalu ada. Tadi saya sudah sampaikan, tanah ulayat itu dikuasai oleh warga masyarakat adat yang ada di situ. Dia bukan dimiliki oleh perorangan, nggak bisa. Tanahnya aja yang beda. Jadi kamu coba pahami dulu arti dalam tanah adat apa, tanah ulayat apa. Ada bedanya di situ. Dalam UPA pasal 10, setiap orang berbadan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pemerasan yang dimaksud pada tanah pertanian dalam bentuk seperti apa? Ya sekarang gini, kamu dikasih untuk mengelola tanah pertanian. Gimana kamu nggak dibilangin apa cara pemerasan yang dimaksud pada tanah pertanian? Hasilnya atau apanya nih yang dimaksud? Zaki, mana Zaki? Hasil dari tanah pertaniannya atau apa yang diperas nih kalau menurut kamunya? Mana Zaki? Zakinya mana? Yang nanya mana? Muhammad, ada Muhammad itu ini yang namanya Zaki mana kok nggak ada suaranya? Hah? Bisa dengar suara saya? Suaranya ada, Bu, tapi sepertinya suaranya tidak muncul, Bu. Oh, nih Burhan Zaki namanya ternyata. Zaki bisa dengar suara? Sudah terhalang oleh sinyal berarti. Oke, saya lanjut aja. Kalau saya sih menyimpulkan pertanyaan Zaki ini intinya ya pemerasan yang mana dulu hasil pertanian itu. Apakah si orang yang beli dengan harga murah ataukah kita jualnya dengan harga mahal? Gitu aja. Itu tergantung dari kamu kemana mendistribusikan hasil pertanian. Kita nggak, pertanyaannya juga nggak lengkap nih. Dia bertanya berdasarkan penjelasan pasal 29 UPA, kriteria apa saja yang diperlukan untuk dapat dikatakan memerlukan waktu lebih lama agar diberikan hak guna usaha paling lama 30 tahun. Sebetulnya waktu itu udah ada aturannya. Ada undang-undang yang mengaturnya.
35 tahun, 30 tahun. Bukan pengertian kamu misalnya 35 tahun aturannya terus bisa kamu mintanya 40 tahun, nggak bisa. Nggak bisa begitu. 35, 30 ya 30. Yang kamu maksud saya paham sebetulnya kalimat kamu itu bisa diperpanjang bukan sesuai maunya kita. Ikuti aturan, nanti diperpanjang lagi. Artinya kekuasaan untuk kamu terus diberikan. Mungkin nggak Bu, nggak diberikan. Kalau prakteknya tidak mungkin. Selama memang tanah di situ dimungkinkan masih tetap pengelolaannya sesuai dengan perkembangan zaman masih bisa dimanfaatkan untuk yang selama ini dipakai. Misalnya selama ini untuk pertanian. Oke, dikelola terus untuk pertanian. Tapi kalau suatu saat ada investor yang ingin lahan dan peruntukannya memang bisa, dari izin pemerintah atau manapun, itu bisa jadi berubah. Bisa. Tapi tergantung. Ini kan juga BSD Bintaro, ini kan dulu perkebunan. Ini perkebunan loh, BSD Bintaro ini perkebunan karet. Makanya di sini jarang banjir dalam tanda kutip ya. Tanah strukturnya di sini bagus karena apa? Dia dari perkebunan, sawit. Kalau nggak salah sawit katanya. Saya juga nggak pernah sempat lihat ya, tapi perkebunan sawit. Artinya yang awalnya ini dimanfaatkan menjadi hutan kan bisa jadi perumahan. Itu tergantung dari persetujuan pihak terkait. Izinnya pakai kementerian di Jakarta pasti. Itu para investornya, para pengusahanya. Makanya ini dijadikan Bintaro ini dan BSD terutama ini menjadi kota mandiri. Ini kebun semua tadinya. Itu maksudnya. Tapi kalau untuk tahun diperpanjangnya nggak bisa suka-suka kita, tergantung kebutuhan, nggak bisa. Itu udah aturan yang mengaturnya. Sama kayak HGB kan 30 pertama kali dikasih, giliran perpanjangnya cuma 20. Kecepatan Bu 20, mana mahal biayanya. Jangan 20 dong Pak, kita mintanya 25. Ya nggak bisa, orang aturannya udah segitu. Kamu minta Menteri Agraria ubahnya, atau minta ke DPR. Nah, besok kalau kamu RPS 5, kaitkan dengan Omnibus Law, karena ini dibahas tentang perpanjangan. Baca Undang-Undang Cipta Kerja, yang khusus agrarianya aja. Kamu bandingkan dengan kamu punya presentasi. Tapi saya mau cara pandang kamu positif dan negatif ya. Bagusnya gini, jangan negatif gitu loh. Tapi memang kita warga negara Indonesia dengan adanya undang-undang itu, kita dirugikan banyak ya, dalam artian dirugikan tanda petik juga. Apakah karena pemerintah ini udah nggak ada duit? Karena corona? Atau karena apa? Saya nggak paham. Kasnya negara ini udah nggak ada. Kemarin aja saya lihat dari Jepang aja kita dapat pinjaman berapa ratus triliun tuh. Apa berapa puluh triliun tuh dari Jepang, Pak Jokowi. Baca nggak beritanya? Utangnya itu di berapa triliun tuh. Dapat pinjaman. Nah, memang kas kita udah nggak ada. Nah, gimana jalan pemerintah supaya dia mendapatkan dana dari yang cepat dari pihak lain? Ya, dia bikin aturan-aturan tuh masuk asing. Boleh sebetulnya masuk asing kalau menurut saya, tapi jangan menggeser warga negara yang udah ada di sini. Kalau saya lihat dari aturan itu ada pergeseran nanti. Contoh asing diberikan hak milik. Kalau saya jadi menteri mau, karena dia bukan warga negara kita kok. Misalnya boleh dimungkinkan beli apa asing, beli. Kita yang butuh uang nih BU, udahlah jual sama asing gede dibelinya kan, akhirnya tergeser warga yang ada di situ semua, begitu. Karena orang Indonesia nggak mampu beli dengan harga tinggi, tergeser kan penduduknya di situ. Nah, apa kita mau begitu? Saya nggak ngerti dalam hal ini nanti undang-undang ini dijalankan untuk hak milik seperti apa? Apa dimungkinkan asing bisa memiliki suatu aset dengan hak milik? Nah, saya nggak paham itu.
kalau kalian tahu di Lipo Karawaci, apartemen tertentu asing yang punya. Nah, artinya kekhususan seseorang, orang warga negara itu tinggal. Apakah nanti seperti itu? Apakah nanti di semua daerah dia boleh? Paham dah. Nanti jangan di kampung-kampung udah banyak bule, ya udah boleh punya hak milik tuh. Iya nggak? Nah, peraturan ini kan masih rancu sebetulnya. Apakah ditentukan tempatnya? Kepemilikan orang-orang asing. Itu belum saya ini betul. Oke, ada lagi? Tadi saya lihat ada pertanyaan. Nah, hak pakai dapat diberikan secara cuma-cuma. Lalu untuk hal ini apakah ada standar yang harus dimiliki oleh penerima? Cuma-cumanya seperti apa? Hak pakai itu kan kamu ingat, kalau yang namanya kamu beli status haknya atau kamu punya status hak atas yang kamu tempati itu adalah hak pakai, secara logika yang kamu punya itu bangunannya atau tanahnya? Bangunan. Kan kamu kalau bangunan, siapa tuh tadi yang jawab tuh? Putu ya? Iya, Siapa? Bu, saya. Nah, bangunan. Sekarang bangunan terus tanahnya punya siapa? Kalau ada tanah bisa nggak kamu bangun? Kan nggak bisa. Nah, sekarang tanahnya punya siapa? Negara. Tanahnya punya siapa? Pasti tanah negara? Yofi Pasti, Bu. Hidayat. Nggak pasti. Pasti tanah negara? Tidak. Nggak pasti, oke. Siapa sih? Putu nomor berapa absenmu? 11, Bu. Yofi nomor berapa Yofi ini? Oke. 27. Saya 27. terangin di sini ya. Kalau hak pakai, kamu tergantung. Kamu mau beli status hak pakai, boleh nggak Bu? Boleh. Saya tidak melarang. Baik itu apartemen, baik itu rumah, silahkan kalau kamu mau. Memang statusnya hak pakai. Tapi kamu harus ingat, yang namanya status hak pakai, suatu saat kamu nanti dapat gusuran, atau kamu nanti ada yang mau beli segala macamnya, memang kamu cuma punya itu bangunannya doang. Tanah kamu cuma pakai doang. Walaupun tanah itu di dalam sertifikat adalah nama kamu, betul. Saya nggak ingin ngilangin deh. Cuman artinya suatu saat itu mau diambil negara atau segala macam dengan ganti rugi, ya kamu harus terima. Contoh, kamu mahan yang milik instansi pegawai negeri. Itu sampai kapanpun tetap hak pakai. Kalau suatu saat nanti oleh instansi itu akan dimanfaatkan lain, kamu harus pindah, dapat ganti rugi, ya kamu harus terima. Nah, diberikan manfaat secara cuma-cuma, ya contoh di rumah dinas. Dapat rumah dinas. Cuma-cuma nggak? Iya. Cuma-cuma, Bu. Yang cuma-cuma apa? Yang dibilang cuma-cuma yang mananya, Sanita? Kalau rumah Tadi Sanita dinas, atau siapa? Syasya, Bu. Iya. Yang ya, oke, yang dibilang rumah dinas yang pokoknya kamu diberikan suatu fungsi atas rumah karena suatu jabatan kamu atau apapun, yang cuma-cuma yang mana? Yang dibilang cuma-cuma Hak pakai rumah, hak pakai bangunannya, Bu. Nah, yang cuma-cuma kamu menggunakan hak pakai bangunannya doang. Tanahnya enggak, tanahnya tetap punya orang. Iya, Bu. Listrik kamu bayar. Air kamu bayar kalau ditanggung ya, kalau instansi, kalau departemen keuangan, kamu dikasih rumah dinas tanggung, enggak dikasih listriknya. Kecuali kamu RI 1 atau menteri, dikasih. Itu pun ada budget. Jadi yang kamu dia dibilang cuma-cuma, ya itu atau manfaat atas bangunan itu. Atau manfaat atas barang-barang yang ada di dalamnya. Kalau tanahnya enggak dikasih cuma-cuma kamu. Nah, tapi tolong saya harapkan kalau kamu itu punya rumah dinas, nanti dikasih kalau udah pada jadi bos-bos nih, tolong kamu tahu diri. Kenapa saya bilang tahu diri? Karena orang ngatur utama pajak pada nggak tahu diri, dikasih rumah, dianggapnya dikasih tempatin semua, yang udah pensiun sampai ke anak cucunya nggak mau keluar, di bulldozer baru keluar. Sebetulnya kamu nggak boleh begitu. Tapi memang kenapa ini terjadi pada Departemen Keuangan, pajak sama, karena tidak ada aturan yang tegas.
Misalnya kalau kamu tidak sudah dinas di situ lagi, kamu harus keluar. Nanti digantikan oleh yang masuk. Aturan itu ada. Makanya kalau kamu lihat perumahan pajak yang di Kemanggisan, yang dekat Pusdiklat, ya, itu coba sampai saat cucu-cucunya yang kerja doa mati aja disuruh keluar nggak mau tuh anak-anaknya. Itu nggak boleh begitu. Tapi karena aturan kita tidak ada ketegasan dari Menteri Keuangan, udah adem ayem berhenti lagi, keluar sebentar masuk lagi, karena tidak ada aturan. Beda dengan instansi yang memang contoh kayak perumahan bank, dia nggak di situ dia langsung suruh keluar. Ini kan enggak, aturan itu tidak ada. Nah kamu jangan salah, kalau untuk kamu perpakai cuma-cuma, giliran kamu merasa misalnya bocor atau keramiknya pecah, misalnya ya, siapa yang harus ganti? Saya tanya Sanita, yang harus ganti siapa? Kalau misalnya kayak keramiknya pecah ya yang nempatin, Bu. Kamu disuruh keluar karena kamu merasa sudah buang uang banyak untuk pretelin. Gimana, Bu? Misalnya nih kamu dulu udah ngebangun nih, kamu rapiin, kamu ganti keramik yang lebih bagus. Bagian ruang tamu. Iya kan? Habis kamu 100 juta. Nah, tiba-tiba kamu dipindah tugaskan. Terus yang tadi kamu ganti keramiknya, kamu pretelin, apa kamu minta ganti rugi duitnya? Biarkan, Bu. Dibiarin, Bu. Nggak boleh, Dibiarin Bu. ya, Bu. Nggak mungkin dipretelin juga, Bu. Kalau yang normal seperti itu. Nggak perlu kamu minta ganti rugi. Tapi kebetulan ada orang pajak yang nggak normal. Dia pretelin tuh Bin. Dia nggak mau. Akhirnya keluarlah aturan dari departemen itu, kalau nggak salah angkatan bapak saya tuh. Gendeng itu orang pajak. Akhirnya dikeluarkanlah oleh Menteri Keuangan, dari Dirjen Pajak, bahwa apabila itu dipakai segala macamnya, kalau kamu betulin, kalau kamu ganti ya sudah menjadi tanggungan si pemakainya. Coba kamu bayangin, makanya kenapa saya bicara ini pernah terjadi oleh Departemen Keuangan, oleh pajak terutama. Dipretelin tuh Ubi nama dia. Allahu Akbar. Salut saya. Seorang KPP. Nggak saya perlu sebut deh namanya. Kalau nggak salah udah meninggal tuh orang, udah nggak bagus juga. Nah, makanya saya harap sama kamu, tolong. Dan fungsi apapun yang kamu dapatkan itu, kamu pakai logika. Jangan pakai emosi. Jadi jangan kamu anggap saya tuh. Persis depan Pusdiklat. Nah, kebetulan anaknya sekelas lagi sama saya sekolah. Bukan cuma-cuma, tapi apa yang kamu nikmati itu ya kalau untuk kepentingan kamu ya kamu sendiri yang mengusahakannya. Jangan kamu suruh orang, suruh negara yang minta. Nggak tahu kalau kita menteri ya. Menteri aja dijatah. Nah, listriknya sekian juta. Itu kan karena jabatan. Makanya berlomba-lomba lah jadi pejabat kamu. Jangan jadi orang kecil melulu. Nggak ada fasilitas nanti, rugi. Oke, ada pertanyaan lain? Apa lagi? Pertanyaan mana lagi yang tadi saya lihat ya? Mula hak milik atau HGU oleh seseorang bagaimana? Pertanyaan yang nanya nih. Randa ya yang nanya atau siapa nih? Randa, mana Randa orangnya? Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana jika ada kasus suatu tanah dianggap hak ulayat bagi suatu adat ya, dan dianggap pula hak milik atau HGU oleh seseorang. Ini,
Jangan suka kalau menurut saya. Kalau yang namanya alas hak itu sudah tanah ulayat, udah tanah adat, itu juga nggak bisa dirubah-rubah. Dirubah-rubah dalam artian kalau pertanyaan si Randa ini pengakuan dari orang lain. Orang lain boleh aja sih mengakui. Tapi tadi kan saya ada kayaknya yang jawab, saya bilang, lihat alas hak pertama itu apa yang dikasih. Kalau memang alas hak pertama sudah hak ulayat, orang lain nggak boleh. Itu sebenarnya hak ini, tanya dokumen awalnya kemana. Tanya sama kelurahannya. Jadi kamu jangan keburu demo yang begini-begini. Ya, lihat asal hak pertama kali itu apa yang dikasih. Kalaupun ternyata dia rubah ataupun bisa dirubah, itu pasti ada perintahnya, ada PP-nya itu pasti ada. Jadi tanah itu kalau misalnya alas hak pertama yang dikasih sudah tanah hak ulayat atau tanah adat atau tanah apapun, giliran mau dirubah itu pasti ada ketentuannya. Nggak bisa karena penilaian orang. Rakyat Indonesia segini banyak, kalau semuanya mau dinilai sama orang susah. Kamu lihat alas hak suratnya itu apa. Tinggal apakah dimungkinkan dirubah atau tidak. Tapi kalau untuk ada yang mengakui bahwa itu hak milik atau hak orang, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Sesuatu hal yang nggak mungkin. Paham ya Randa ya? Bu, misalnya kayak punya masing-masing sertifikatnya, setelah itu bentrok gitu Bu, mana yang lebih kuat Bu? Antara hukum adat atau hukum formalnya gitu Bu? Lihat, pada waktu dia bentrok artinya dia sengketa. Sengketa itu nanti penyelesaiannya akan ada di pengadilan, dia bermain dengan dokumen nanti. Pembuktian atas alas hak yang dia miliki itu nanti di pengadilan. Itu pasti ada nanti. Itu sengketa namanya. Paham ya? Ini mudah-mudahan waktunya udah cukup. Pertanyaannya Yofi yang mau saya jawab. Karena pertanyaannya panjang, tadi saya mau nulis, saya malas. Semuanya ngerti. Nih, kalau sesuatu hak kepemilikan nih, misalnya kamu bilang terdapat developer yang ingin membangun, ya. Developer ini membangun di atas tersebut tuntas dan terpenuhi oleh banyak rumah, kemudian developer menjual rumah tersebut dengan hak yang akan didapatkan oleh pembeli adalah HGB. Gini, ini pertanyaannya sih sebenarnya rancu nih pertanyaan si Yofi. Status hak itu sudah hak milik, ya. Gara-gara dijual sama orang, pembeli berubah jadi HGB, nggak mungkin. Pada waktu developer akan membangun dia milik atas tanahnya, tanah ini statusnya sebelum dia bangun harus dia, kan saya udah bilang yang namanya badan hukum tidak boleh memiliki status haknya hak milik, dia harus HGB. Karena dia nggak akan dapat izin nanti untuk pada waktu pembangunannya. Bahkan pada waktu dia beli, kalau belum diturunkan menjadi hak milik, transaksi itu tidak bisa terjadi. Dia mungkin membeli tanah hak milik. Kan saya sudah pernah bilang, PT boleh beli tanah hak milik. Dengan catatan pada waktu nanti transaksi, turunkan sudah HGB. Kalau Yofi bilang, ini hak milik, tiba-tiba transaksi tersebut tuntas jual menjadi HGB. Nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Itu bohong. Nah, tapi kalau kamu diiming-iming sama developer, nanti status haknya bisa kok Bu jadi hak milik. Mungkin ya. Mungkin kamu nanti keluar duit proses. Developer yang merosesin tuh hak milik. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk hak milik tiba-tiba disulap jadi HGB. Nggak mungkin. Nggak mungkin begitu. Itu prosedur udah. HGB, tapi saya kemarin beli rumah, developernya nanti saya dapatnya hak milik. Mungkin aja kamu dapatnya hak milik. Karena nanti developernya yang akan bantu hak milikin tuh rumah. Tapi asalnya nanti akhirnya. Kalau memang dia ngejual rumahnya atas nama PT ya,
Dia tidak boleh ngejual ke pembeli itu atas nama apa namanya perorangan, karena perorangan untuk bisa memecah sertifikat itu pun dibatasi jumlahnya. Unit developernya tuh nggak, jangan-jangan aspal tuh sertifikatnya. Atas pertanyaan kamu sudah paham? Masih bingung? Bu, berarti itu nanti hak miliknya itu turun jadi HGB ya Bu ya? Kalau pada saat dibeli sama developer. Oh ya, turun, harus diturunkan dulu. Karena pada saat developer ini beli tanah, dia untuk jadiin perumahan, developer transaksi itu harus diturunkan dulu haknya. Karena di pasal 3 atau pasal 4 itu disebutkan nanti SK penurunan hak. Baru bisa dijual. Jadi kalau kamu bilang itu mendadak jadi HGB, nggak mungkin. Saat kamu benar mau membeli, harganya pokoknya udah termasuk hak milik. Nanti dia yang bantu biaya prosesnya. Kamu nggak keluar duit. Itu teorinya. Sebetulnya harga jual itu sudah dia hitung. Itu kan kamu nih, saya bedanya saya harus kerjain laporan karena saya orang lapangan. Maksudnya gini, saya notaris bidang seperti ini. Nggak ada yang disulap, itu yang namanya alasan kamu pengen begini, nggak ada. Berubah itu mungkin berubah pada saat itu mau kamu rubah, nggak bisa. Semuanya pakai proses dan pakai uang. Bu Feni aja, Bu, saya mau peningkatan hak, tanah saya cuma 60 meter. Jadi HGB mau ke hak milik. Kok mahal, Bu? Sekolahnya juga mahal kan. Nanti di diskon deh sama Bu Feni. Dan syarat untuk sudah jadi dari kamu HGB menjadi hak milik, perumahan, kalau seandainya perumahan pribadi kita punya, nanti siapa tahu kamu belinya HGB. Murah daripada yang hak milik. Nah, kamu langsung nih mau dihak milikin, syaratnya harus punya IMB. Kalau nggak ada IMB nggak bisa. Syarat mutlak. Kalau misalnya rumah kamu, kok rumah Bapak GB, Bu? Bapak saya nggak punya IMB. Ya kamu bikin aja dulu IMB. Tapi kadang ada daerah tertentu yang bisa pakai PM1. Keterangan aja, karena bangunan itu sudah MB, jadi bangunan liar dianggapnya. Tapi kalau Jakarta udah nggak bisa kayak gitu. Yang mau tanyakan lagi nih, waktu kita udah mau habis. 5 menit lagi. Apartemen, Bu. Kalau apartemen, Bu. Kenapa, Bu? Apartemen itu tanahnya milik siapa, Bu? Kalau kan misalkan sembarang. Kenapa? Ke apartemen kenapa? Kalau apartemen itu misalkan tanahnya terpisah dari bangunan atau tidak, Bu? Misalkan tanahnya milik negara atau milik pengelola, terus kita dapat HGB-nya itu sewaktu-waktu kalau HGB-nya ditarik, kalau misalkan tanahnya ditarik itu bisa hilang atau enggak, Bu? Kamu kan bicaranya apartemen ya, berarti apartemennya itu udah ada belum? Saya tanya dulu. Kamu jangan berpikir yang terlalu jauh masalah tanah. Kamu ini orang mana sih aslinya, Yofi? Saya Sidoarjo, Bu. Kok banget sih Jawa kamu? Aduh, udah jadi anak Jakarta masih medok juga. Coba dihilangin dikit. Biar keren. Oke, gini. Kalau punya pandangan, jangan yang sudah ada itu, kamu balik ke, kamu udah tahu apartemen itu
pasti hak pakai. Karena kenapa hak pakai? Kamu nggak punya tanah sebenarnya apartemen. Tanah bersama. Lawang tanahnya cuma dikit 1.000, naiknya ke atas, tanah kamu yang mana? Yang kamu punya itu kan tanah bersama itu bersama bangunan dan itunya apa namanya? Tanahnya. Kalau misalnya kamu belinya di lantai 10. Terus tanahnya mana? Orang di bawah kamu ada kamar orang. Makanya itu dibilang tanah bersama. Nanti nyampainya kalau rumah susun belajarnya. Kecepatan kamu kalau belajar sekarang. Nanti itu adanya di genap kalau nggak salah. Oh, di hukum properti jauh. Enggak, nanti di pertemuan ke rumah susun. Jangan sekarang kecepatan belajarnya. Kita nggak ketemu saya lagi kamu, nanti saya terangin kalau mau cepet-cepet sekarang. Siap, Bu. Susun. Jadi kamu persiapkan sekarang gimana caranya saya mau beli apartemen, Bu. Nah, kamu pikirkan dari sekarang, nanti saya jelaskan. Ada pertanyaan lain? Bu, mau tanya sharing aja sih, Bu. Silakan Sanita, boleh silakan. Lebih prefer beli apartemen apa beli rumah, Bu? Kalau kamu belum punya rumah, belilah pertama kali itu rumah. Karena rumah itu tidak turun nilai jualnya. Kalau apartemen, susah. Karena kalau misalnya apartemen itu sudah 20 tahun, kira-kira bangunan bagus nggak sama yang baru dibangun apartemen? Beda. Nah, kalau kamu pertanyaan Sanita itu, saya bilang, belilah dulu rumah. Walaupun cuma 10 meter, beli rumah. Jangan apartemen. Kalau kamu belum punya rumah ya, entah kalau rumahnya udah 1, udah 2, boleh kamu buat investasi. Tapi nanti saya rumah dulu ya, jangan beli apartemen. Apartemen sempit, cuma 30 meter. Tidur ke situ, kamar mandi, tuh. Oke, nanti saya jelaskan. Tapi kalau pertanyaan Sanita saya jawab, kamu beli rumah dulu. Jangan beli apartemen. Kalau apartemen. Nanti saya jelaskan kalau pelajaran rumah susun. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lain? Saya rasa sudah cukup ya, bisa kita akhiri. Mudah-mudahan di RPS 5 jadi yang terbaik. Ini kelompok lain, jangan kelompok 3 lagi. Ya. Selamat pagi. Sampai ketemu di RPS 5. Hari Senin ya, saya minta hari Senin karena kamu libur Jumat depan. Kita cuti bersama, Bu. Kantor saya tutup. Ya. Jadi kita libur, kita pergi liburan dulu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.